Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to our video. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai materi yang akan kita presentasikan melalui video ini. Namun sebelumnya, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota 1. Ana Fitria N dengan NIM 2005050. Lalu ada Devianti Arlisa dengan NIM 2001577. Kemudian ada Hilda Khalisa dengan NIM 2003897. Lalu ada Lu'lu Wasiatul Ulfah dengan NIM 2000730. Lalu yang terakhir ada Fanny Oktaviani dengan NIM 2000676. Kami adalah mahasiswi program studi S1 Keperawatan kelas 1A Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Sumedang. Video ini kami persembahkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu Ilmu Alam Dasar dalam Keperawatan yang dibimbing oleh Bapak Heri Ridwan, Eskep Nurse MAN. Untuk selanjutnya, selamat menyimak. Coba bayangkan, kita punya baju super yang gak perlu diganti-ganti tiap hari, bahkan tiap tahun. Seperti Iron Man, baju super ini melindungi kita dari efek buruk sinar matahari, kuman, bahkan mengontrol temperatur tubuh kita. Kira-kira ada yang jual gak ya? Jawabannya, ada, bahkan gratis loh. Baju super itu, yap, kulit. Yuk kita jelajahi lebih lanjut tentang sistem integumen. Baju super kita memiliki 3 lapisan utama. Yang terluar, epidermis. Lapisan kedua di bawahnya ada dermis. Dan lapisan paling dalam biasa disebut hipodermis. Epidermis tersusun atas epitel pipi berlapis yang dilapisi banyak sel yang disebut kreatin. Epidermis berfungsi sebagai pelindung pertama tubuh kita dengan sel tanduknya. Sel tanduk ini terus mengelupas dan diperbaharui melalui mitosis. Bahkan, sebagian besar debu di rumah kita adalah hasil dari pengelupasan sel-sel kulit mati tersebut. Sebelum kita bahas mekanismenya, yuk kita kenali dulu struktur epidermis. Dari dalam keluar, epidermis tersusun atas 5. Stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Stratum basal terdiri dari sel-sel keratinosit sebagai sel induk epidermis, ada juga melanosit sebagai penghasil pigmen, kemudian sel Langerhans sel kekebalan tubuh, dan Merkel sebagai reseptor sentuhan. Stratum spinosum atau lapisan bertaju memiliki sel keratinosit polyhedral yang aktif dalam mensintesis protein fibrillar atau sitokreatin. Stratum granulosum merupakan lapisan tengah epidermis. Ia tersusun atas keratinosit yang bermigrasi dari stratum spinosum. Stratum lucidum. Di sini proses keratinisasi untuk diferensiasi sel epitel dimulai. Di sini juga terdapat protoplasma yang translusen sehingga tembus cahaya. Yang paling atas stratum corneum dan sekaligus menutupi seluruh lapisan epidermis. Stratum corneum juga sering disebut dengan kulit mati, terdiri dari 15 hingga 20 lapisan gepeng tanpa inti dan organ sel. Setelah membahas struktur epidermis, sekarang yuk kita bahas mekanismenya. Stratum corneum. Stratum
stratum corneum melapisi seluruh lapisan epidermis. Ya, menjaga kita dari bakteri dan cedera. Bakteri yang berhasil lolos ke bagian yang lebih dalam akan menemui ksatria imun tubuh, yaitu limfosit. Stratum corneum yang paling atas akan berangsur mengelupas dan digantikan dalam tempo 4-6 minggu. Ini biasa kita sebut dengan sel kulit mati. Sel-sel kulit mati ini akan digantikan oleh sel-sel dalam stratum basal yang terus bergeser ke permukaan epitel. Sel pengganti ini akan terus berdiferensiasi, membesar, dan mengumpulkan filamen keratin dalam sitoplasmanya. Sel pada lapisan epidermis terus membelah untuk membentuk kulit, memperbaiki diri, dan menghasilkan sel kulit baru. Kulit, kuku, dan rambut akan diperkuat dan kedap air oleh zat pada epidermis yang bernama keratin. Selanjutnya ada melanin. Melanin dihasilkan oleh sel melanosit yang berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Kekuatan selanjutnya, kulit kita mampu berperan sebagai panel surya. Berkatnya, kulit bisa mengubah sinar matahari menjadi vitamin D yang bermanfaat bagi tulang kita. Beralih dari epidermis, lapisan kedua dan paling tebal adalah dermis. Ketebalan dermis tergantung letaknya. Yang paling tipis ada di kelopak mata dan yang paling tebal ada di tumit kaki. Dermis tersusun atas jaringan ikat agak padat yang berasal dari mesoderma. Dermis dibagi menjadi dua bagian, yaitu area dangkal dan area dalam. Area dangkal berbatasan dengan epidermis dan disebut stratum papiler. Lapisan ini terdiri dari jaringan ikat longgar areolar dan mengandung jaringan terminal kapiler darah dan corpuscula Meissner. Yang kedua ada area dalam, disebut juga stratum retikular. Terdiri atas kolagen yang seratnya sangat kuat, mudah robek, berwarna putih, dan merupakan 25% protein di dalam tubuh. Lalu, ada serat elastin yang berwarna kuning dan seperti karet, tersusun oleh mukopolisakarida dan protein juga dikelilingi fibrillin. Dan ada serat retikular yang lebih tipis dan dilapisi glikoprotein. Fungsinya menghubungkan jaringan ikat dan jaringan lain. Pada stratum retikular ada akar rambut, kelenjar sebasea, kelenjar keringat, dan pembuluh darah, serta berbagai reseptor seperti Ruffini, Krause, Cassini, ujung saraf bebas, dan Meissner. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jaringan hipodermis. Apa sih jaringan hipodermis itu? Mari kita simak bersama-sama. Hipodermis atau bisa juga disebut sebagai sukutan merupakan lapisan kulit yang paling dalam. Hipodermis merupakan lapisan yang paling lembut dan berminyak. Hal ini karena lapisan ini tersusun atas lemak sebesar 50%. Selain lemak, jaringan ini juga tersusun atas jaringan ikat longgar, elastin, pembuluh darah,
limpa, dan syaraf. Lapisan ini paling tipis di area kelopak mata dan paling tebal di area bokong. Ini yang menyebabkan kita dapat duduk dengan nyaman. Sel utama hipodermis ada 3. Apa sajakah itu? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, sel lemak. Lemak di hipodermis ini berfungsi sebagai pelindung organ dan otot. Selain itu juga berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh. Sel kedua yaitu sel fibrolas. Fibrolas ini memproduksi kolagen yang kemudian akan dialirkan ke dermis untuk menguatkan kulit. Sel yang ketiga yaitu si jaguar makrofag. Makrofag berasal dari sel darah putih. Perannya adalah memakan atau memfagositosi sel dan patogen yang berhasil masuk ke dalam tubuh kita. Makrofag juga dapat menstimulasi limfosit dan sel imun untuk merespon patogen. Semakin bertambahnya usia seseorang, kerja limfosit dalam hipodermis akan menurun. Lemak juga akan semakin berkurang sehingga kulit mengendur dan keriput. Dalam sistem integumen, ada juga yang namanya derivat kulit. Apa aja sih yang termasuk ke dalam derivat kulit? Yuk, kita bahas bersama-sama. Jadi, derivat kulit merupakan aksesoris bagi kulit kita. Eits, tapi bukan aksesoris seperti ini. Derivat kulit di sini meliputi kuku, rambut, dan juga kelenjar kulit. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang kuku. Jadi kuku itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada nail root atau akar kuku yang merupakan bagian kuku yang terbenam dalam kulit jari. Bagian yang kedua ada nail plate atau badan kuku yang merupakan bagian terbuka di atas jaringan lunak kulit pada ujung jari. Bagian yang ketiga ada nail groove atau alur kuku yang merupakan sisi kuku yang agak mencekung. Bagian yang keempat, eponychium, yaitu kulit tipis yang menutupi kuku pada bagian proksimal. Dan bagian yang terakhir ada hyponychium yang merupakan kulit yang ditutupi bagian kuku bebas. Kelenjar keringat. Tunas rambut merupakan proses awalnya terbentuk rambut. Kelenjar keringat itu sendiri adalah kelenjar yang memproduksi keringat dan terbagi menjadi dua, yaitu kelenjar keringat merokrin dan kelenjar keringat apokrin. Kelenjar keringat merokrin adalah kelenjar keringat yang bergetah encer dan banyak mengandung air dan terdapat di seluruh tubuh kecuali daerah berkuku. Sedangkan kelenjar keringat apokrin adalah kelenjar keringat yang bergetah kental dan terdapat pada daerah tertentu, misalnya ketiak dan kelopak mata. Derivat epidermis selanjutnya yaitu rambut. Rambut terdiri dari folikel rambut, medula rambut, korteks rambut, kutikula, umbi rambut, papila rambut, batang rambut, kelenjar sebum, dan otot penegak. Pada batang rambut, yaitu bagian rambut yang berada di luar kulit atau yang berwarna hitam ataupun putih yang berupa benang-benang halus terdiri dari keratin. Teman-teman, kenapa warna kulit manusia berbeda-beda? Kenapa nggak putih semuanya aja? Jadi pada dasarnya kulit kita dipengaruhi oleh keratin, melanin, dan hemoglobin, terutama melanin yang dapat ditemukan di rambut dan mata. Melanin berfungsi sebagai payung yang melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Saat sinar matahari terlalu terik, melanin akan merubah pigmen kulit kita menjadi lebih gelap.
Sebaliknya, saat matahari sedikit, melanin bakal merubah pigmen warna kulit lebih terang sehingga kulit bisa lebih maksimal menyerap radiasi baik yang nantinya bakal diolah jadi provitamin D. Tapi, kenapa kita semua terlahir dengan warna kulit berbeda tiap daerah mengikuti sinar matahari? Menurut para ahli, nenek moyang kita kemungkinan berasal dari wilayah Afrika. Dari sana mereka menyebar ke berbagai penjuru dengan iklim yang berbeda. Alhasil warna kulit menyesuaikan daerah tempat hidup. Kemudian, karena sesuai seperti itu, diturunkanlah ke generasi-generasi berikutnya. Memang ada beberapa kasus unik di mana bayi dengan warna kulit dan mata pucat bisa lahir dari orang tua berkulit gelap. Kasus ini bisa terjadi pada penderita albino yang melaninnya tidak berfungsi dengan baik, sehingga rentan terkena kanker kulit dan penuaan dini. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai gangguan sistem integumen manusia yang umum terjadi. Ada 7 gangguan sistem integumen yang umum terjadi. Pertama, skabies. Skabies disebabkan oleh parasit insekta atau Sarcoptes scabies. Skabies merupakan penyakit menular pada orang lain. Gangguan sistem integumen yang kedua adalah eksim. Gangguan ini ditandai dengan pembengkakan dan rasa gatal. Eksim juga menimbulkan kulit kering, kemerahan, dan bersisik. Ketiga adalah gangguan yang paling umum dialami oleh manusia, yaitu jerawat. Jerawat bersifat kronis dan bersumber dari kelenjar minyak. Yang keempat, rentan terjadi pada anak kecil. Biang keringat. Biang keringat disebabkan oleh tersumbatnya kelenjar keringat oleh sel-sel kulit mati. Biang keringat ditandai dengan bintik-bintik merah dan rasa gatal. Kelima, ada biduran. Penyebabnya beragam, bisa karena udara dingin, alergi makanan, atau alergi bahan-bahan kimia. Biduran ini ditandai dengan bentol-bentol dan rasa gatal. Selanjutnya, ada ringworm. Ringworm disebabkan oleh infeksi jamur. Ringworm ditandai dengan timbulnya bercak lingkaran pada kulit. Yang terakhir dan berbahaya adalah kanker kulit. Hal ini disebabkan oleh penerimaan sinar matahari berlebih. Kanker kulit lebih sensitif terjadi pada orang berkulit putih. Kita hampir menyelesaikan pembahasan sistem integumen nih. Sekarang, yuk kita tarik kesimpulannya. Sistem integumen terdiri atas 2 bagian, ada kulit dan derivat kulit. Kulit berfungsi sebagai pelindung, tempat sintesis vitamin D, pengatur suhu, eksteroreseptor, dan tempat cadangan makanan. Kulit terdiri atas 3 lapisan utama, epidermis, dermis, dan hipodermis. Kulit akan terus mengelupas setiap 4-6 minggu. Bila direntangkan, kulit orang dewasa akan seperti selimut sedang. Ukurannya sekitar 2 meter persegi dengan berat 9 kg. Derivat kulit. Derivat kulit merupakan bentuk modifikasi kulit sesuai kondisi lingkungan. Sama seperti kulit, derivat kulit juga memiliki fungsi sebagai protektor. Derivat kulit manusia terdiri dari 4. Ada kuku, kemudian rambut, yang ketiga kelenjar, dan warna kulit. Dilihat dari beragam fungsinya, sistem integumen merupakan sistem yang sangat penting bagi tubuh kita, sebab ia adalah pintu masuk pertama dari tubuh kita. So, yuk kita balas budinya dengan menjaga sistem integumen yang sudah banyak berjasa bagi kehidupan kita.
Teman-teman, adapun sumber referensi yang kelompok kami gunakan sebagai berikut. Sekian video yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.